Lah engkau denganku tertinggalkanlah dengan lah engkau denganku tertinggalkanlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah sahabat, sekarang kita langsung saja ke babak selanjutnya atau ronde kedua atau episode yang kedua atau part 2 sahabat. Ini sangat penting sekali karena banyak sekali pertanyaan pada calon customer tentunya sahabat. Nanti biar rekan saya yang menanyakan langsung apa yang kira-kira yang mau ditanyakan. Masnya mau tanya apa tadi kayaknya kemarin tadi lupa ya. Iya. Jadi kita bikin part 2. Jadi ini mas, karena setiap customer itu kan pasti selalu menanyakan sebenarnya perbedaannya apa sih hasil cat yang non oven sama yang oven, terus juga estimasi biayanya kira-kira perbedaannya berapa sih antara yang non oven sama yang oven. Sekarang soal proses dan hasil dulu deh, bisa nggak sih yang non oven ini menyamai kualitas hasil oven, yang membedakan apa? Oh jadi ini sekalian saya jawab Ya. Pertanyaan mas, saya jawab semuanya sekalian lah yang saya tahu ya. Jadi kan yang pertama kan nanti sekalian proses-prosesnya ya. Kalau proses sih sebenarnya hampir sama antara non oven dan oven. Cuman kan ini yang sama itu maksudnya dalam pembongkaran sampai ke pengecetan. Cuman kalau yang dalam proses pengecetan di dalam oven dan non oven itu pasti beda. Nah yang pertama masnya nanya perbedaan cat oven dan non oven ya. Nah kalau perbedaan cat oven dan non oven itu memang sangat beda jauh sih ya. Beda jauh itu terutama fasilitas. Karena kalau untuk cat oven dia udah sistem oven. Saya bukan menjelek-jelekan atau membagus-baguskan, ini sesuai dengan pengalaman saya. Jadi saya menjawab ini sesuai dengan pengalaman. Jika ada yang salah saya mohon maaf, jika ada yang kurang tepat saya juga mohon maaf. Karena untuk saat ini saya lebih lama kerja di cat oven dibanding non oven. Jadi untuk cat oven itu kan dengan sistem oven dia setelah selesai proses pengecatan sebelum proses pemolesan. Jadi setelah proses pengecatan sebelum proses pemolesan itu hasilnya lebih bersih ketimbang di cat oven seperti itu. Tapi kadang-kadang kan customer nggak mau tahu, yang penting hasilnya bagus. Cuman ada juga beberapa customer yang pengen sebelum dipoles saya pengen lihat dong hasilnya kayak gimana seperti itu. Terus pengen menghasilkan kulit jeruk yang ori. Itu biasanya kalau kulit jeruk yang ori sebenarnya sih non oven dan cat oven juga bisa. Cuman kalau yang cat oven itu dia lebih bersih, lebih steril, mempercepat pekerjaan dengan situasi dan kondisi suhu suhu atmosfer ya. Itu dengan kondisi hujan maupun panas dia masih bisa diajak mengerjakan aplikasi. Cuman kalau non oven seperti ini, angin gede aja kita udah panik, mendung sedikit udah panik, hujan kita nggak bisa teruskan dalam proses pengecatan juga seperti ini. Karena kalau hujan itu udah pasti kita takut, kalau ini hujan udah pasti bocor, terus angin pasti kenceng. Nah kalau di aplikasi itu biasanya embun. Nah jadi perbedaannya itu. Nah mungkin ada beberapa untuk kualitas bagaimana. Nah ini untuk kualitas sebenarnya tergantung bahan juga. Kalau misalkan saya sih bahan saya dengan cat oven dan non oven saya bahan sama satu, maksudnya satu merek seperti itu. Nah cuman kalau untuk hasil gimana? Untuk hasil sahabat APR nggak usah khawatir untuk cat oven seperti ini, non oven seperti ini. Kalau untuk cat oven juga sebenarnya tergantung yang kerja sih mas ya. Kalau yang kerjanya juga jorok, ceroboh, nggak mengikuti prosedur yang diterapkan, misalkan perbandingan cat harusnya segini, tetapi asal tuang asal aduk, itu juga mempengaruhi hasil juga. Karena kan hasilnya bagaimana, itu kan antara hasilnya bagaimana sih kebanyakan itu di ujung aplikasi, artinya di clear ya. Kalau di clear itu kan tanpa dipanasin dia udah keras. Karena kan kalau hardener clear dan hardener clear adalah cairan bersih bening, hardener adalah pengeras. Berarti kan tanpa di open dia udah lama-lama akan mengeras bukan mengering. Jadi tanpa open pun untuk bahan kimia seperti cat dan vernis clear itu juga akan mengering dengan sendirinya seperti itu. Nah untuk hasil bagaimana? Hasil tergantung finishing dan
kelompok tim masing-masing juga. Kadang-kadang juga banyak kok yang cat oven tapi hasilnya juga jelek misalkan begitu, atau non oven begini juga hasilnya lebih parah juga seperti itu. Cuman memang kalau bengkel-bengkel seperti ini itu biasanya dicap bengkel kaki 5 hasilnya ceroboh. Ya itu kan mungkin makanya tadi yang di episode pertama kan kita harus punya ilmu supaya kita tahu bagaimana cara kerja kita, bagaimana prosedur-prosedur yang harus kita terapkan. Jadi untuk membangkit mengangkat derajat bengkel kaki 5 ya kita harus punya ilmu supaya nggak kalah dengan bengkel-bengkel besar seperti itu. Jadi untuk hasilnya itu hasil cat oven dan non oven itu memang lebih bersih, lebih steril, pengerjaan lebih cepat. Kalau untuk di cat oven lebih bersih, lebih cepat, karena lebih cepatnya itu kan karena dia langsung di oven. Kalau ini kan non oven ya nunggu kerasnya ya di sini. Kalau cat oven langsung dipanasin. Ketika dipanasin dalam 30 menit dia udah bisa dipindah posisi dan ganti posisi mobil yang berikutnya untuk dicat kembali. Kalau untuk non oven ya harus nunggu. Nah, untuk prosesnya jadi kita harus menyetujui dulu estimasi waktu, estimasi biaya. Setelah itu kalau untuk kalau untuk oven ya kita pasti nunggu SPK, surat perintah kerja. Setelah itu sama di sini juga dibongkar, diketok, habis itu kita dempul, habis didempul kita epoksi dan kita cat. Tapi di luar itu kita juga setiap pekerjaan kayak di pembongkaran itu kita cek dulu. Nah ntar kalau misalkan udah naik dempul kita cek dulu, setelah itu ke pengecatan. Sebelum naik pengecatan ya kita cek dulu ada yang kurang atau tidak. Jadi non oven ataupun oven ya kita harus cek dulu sebelum naik ke proses berikutnya seperti itu. Nah kalau untuk biaya ya ini sekalian untuk biaya jadi ya saya kan menerima cat oven dan non oven. Nah cat ovennya di mana? Apakah di sini? Tentunya bukan sahabat. Jadi untuk cat oven itu saya mempunyai rekanan ya. Jadi saya misalkan taruhlah mobil Civic yang ini kalau misalkan full body luar dalam dengan bahan yang sama itu saya kenakan full body luar 13 juta. Nah kalau di sini ya paling 7 juta atau 8 juta ya tergantung kondisinya sih mas. Jadi bahasanya kalau di tempat saya dengan cat oven yang tetap saya kerjakan ini, yang saya jelaskan yang saya kerjakan. Kalau di tempat oven yang lain saya nggak tahu ya, itu selisihnya 5 juta. Nah mungkin 5 jutanya itu juga kenapa beda ya, itu untuk fasilitas mereka. Karena kan fasilitas itu kayak penyusutan bangunan, penyusutan alat itu kan juga luar biasa di sana, juga buat listrik segala macam mungkin kayak gitu. Kalau untuk hasil ya hasil akhir itu ya tergantung kitanya juga. Kalau kitanya mempunyai ilmu, mempunyai bakat, mempunyai pengalaman bagaimana cara mengerjakannya yang baik dan benar ya, mudah-mudahan kalau misalkan hasil apalagi untuk flat itu bakalan sama sih, nggak ada bedanya. Cuman ya itu tadi karena saya jelasin tadi untuk cat oven itu memang lebih steril, jadi kalau untuk saya sendiri pun masih tanda tanya loh mas. Kalau misalkan saya ngecat warna candy di tempat kayak gini ya saya masih jujur aja masih ragu, kecuali dengan kesepakatan customer, dengan konsekuensi nanti ketika gagal seperti ini ya saya hajar aja. Cuman kan kalau customernya pokoknya saya mintanya bagus ya itu saya pikir-pikir dulu daripada saya menanggung resiko. Karena candy itu selain pengerjaannya ya memang harus steril, juga bahannya mahal. Kalau udah ngulang ya sama aja ngecat satu body lagi gitu. Seperti itu kalau untuk membahas biaya dan pengerjaan, juga perbedaan cat oven dan non oven. Sekali lagi kalau untuk hasil akhir saya sendiri, kalau untuk hasil akhir yang di sini jujur nih, kalau saya yang ini kan cerita tentang pengalaman saya pribadi tentang cat oven yang saya kerjakan. Ya saya masih 11-12 lah antara cat oven dan non oven. Ya, hasilnya bersaing lah ya. Iya bersaing. Tapi untuk harga sangat jauh beda seperti itu. Kalau untuk hasil masih bisa 11-12, tetapi kalau untuk harga
jauh beda seperti itu. Berarti kembali lagi ke tadi ya, yang ngerjakan Mas ya. Mekanik ini apakah kalau prosesnya memang semuanya dilakukan dengan benar, baik itu non oven maupun oven, harusnya hasilnya juga bisa bagus. Iya, Nah ini tapi juga menarik akhirnya kalau misalnya, tapi kan nggak semua teman-teman ini bisa kesini, istilahnya bisa pakai jasa Mas Tommy. Mungkin ada yang di luar kota atau di luar pulau. Iya. Tips untuk mencari body repair yang bagus itu gimana sih Mas? Oh iya, ini kemarin saya berpikir kepikiran bagaimana sih cara memilih bengkel yang tepat ya. Nah jadi kalau untuk sahabat ABR, bagaimana cara untuk memilih bengkel yang tepat? Ini di luar oven maupun non oven, ini pokoknya yang tepat aja lah ya. Yang pertama kita harus datangin bengkel, jangan datangin warteg. Kalau datangin warteg berarti kita mau makan. Nah yang penting kita tahu bengkelnya. Kedua silsilahnya, setidaknya kita tahu itu bengkelnya udah lama apa belum. Terus ya mungkin teman-teman kita udah ada yang pernah ngecat situ belum. Kalaupun belum, kita kepaksa misalkan amit-amit kita lagi jalan keserempet terus memang harus dikerjakan di situ atau harus di daerah situ, ya setidaknya kita tanya bahan yang dipakai apa seperti itu. Cuman kalau kita pengen ngecat tetapi santai cari-cari yang tepat, ya tetap kita harus tahu bengkel yang kita tuju. Yang kedua kita memang harus percaya, karena kan kalau kita menyerahkan unit kita pastinya kita percaya dengan bengkel itu. Nah yang ketiga kita harus tahu, benar-benar harus tahu bahan yang dipakai, karena itu kan ibaratnya kita ngecat mobil itu seperti beli kucing dalam karung, ya kan. Jadi kita nggak tahu tuh bahannya yang dipakai apa. Kita pengennya beli kucing Anggora, ketika dibawa pulang ternyata kucing kampung, kan itu sangat disayangkan. Jadi sebelum kita membawa kucing ya kita tanya dulu apa sih bahan yang dipakai. Syukur-syukur sih divideokan atau paling enggak difotoin. Jadi nanti bukan kita nggak percaya, tapi untuk ya itu tadi kembali ke mobil kesayangan kita, riwayat mobil kita nanti ketika kita pengen pindah bengkel, jadi kita tahu untuk pengerjaannya. Nanti bengkel yang kita tempati yang untuk selanjutnya kita juga bengkelnya juga nggak bingung, oh ternyata pakai cat ini. Jadi nanti untuk menanganinya juga nggak terlalu sulit, karena kita juga udah tahu oh ini ternyata seperti ini riwayatnya. Jadi apakah harus diboksi, apakah harus dijempul seperti itu. Jadi yang pertama harus kita tahu bahan, yang penting bahan yang dipakai seperti itu. Karena kalau di tempat saya, kalau bahannya yang biasa ya harganya biasa. Misalkan harga 10 juta, aku pengen dong kurangin dikit 8 juta, ya nggak apa-apa, tapi nanti kualitasnya saya turunin dikit kayak gitu. Jadi kalau untuk saya, kalau untuk estimasi saya harga pas, cuman kalau pengen kurang ya kualitasnya saya kurangin dikit, daripada nanti oh ya udah nggak apa-apa tapi saya bohong kan. Mendingan saya ngomong dari awal kayak gitu. Ada lagi udah cukup ya. Pada intinya kalau untuk yang part 2 ini hanya untuk menanyakan perbedaan cat oven dan non oven. Ya udah sahabat, jadi itulah perbedaan mengenai cat oven dan non oven. Jika sahabat ABR masih bingung, masih bimbang, silahkan tanya di komentar, nanti akan saya jawab. Ataupun rekomendasi bengkel yang ada di Indonesia ini gimana sih yang baik, karena kan saya juga ada grup WA, di situ juga ada beberapa bengkel yang di luar Jawa, di Jawa, bahkan di Depok itu juga ada saya Mas. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman pengen nanya di mana sih, daerah mana sih, nanti saya akan rekomendasikan. Mungkin itu saja ya Mas ya yang perlu disampaikan atau bincang-bincang mengenai perbedaan cat oven dan non oven. Semoga video saya bermanfaat untuk sahabat ABR. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kuli otomotif.